sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas Bronto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil capstone project kelompok kami. Sebelumnya kami akan mempresentasikan anggota kelompok kami. Yang pertama saya, yaitu Ahmad Faisal, saya dari Institut Teknologi Indonesia. Ya, yang kedua ada Arif, silakan Arif. Perkenalkan, nama saya Arif Rizaldi dari Universitas Dianuswantoro. Ya, selanjutnya untuk Aprilia, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aprilia Rosado dari Universitas Negeri Semarang. Nah, ya selanjutnya silakan untuk Anissa, silakan untuk memperkenalkan diri. Iya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke. Ya, satu lagi ada dia. Apakah dia ada di dalam room? Enggak ada ya? Ya udah. Mungkin Nadia Nurlah sedang berhalangan hadir di dalam room ini. Baik, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil capstone project kami, yaitu kami membuat sebuah website yang bernama Bronto Play. Selanjutnya untuk Aprilia, silakan untuk presentasi. Baik, Faisal, saya akan menjelaskan tadi dari aplikasi Bronto Play itu. Nah, pengembangan dan penerapan ilmu teknologi dilakukan di seluruh aspek atau bidang kehidupan, khususnya bidang hiburan. Nah, Bronto Play ini hadir untuk memfasilitasi masyarakat agar bisa menonton film dan mendengarkan radio secara online. Nah, kan di era saat ini menonton film itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi tidak perlu datang ke bioskop. Selanjutnya saya akan menjelaskan technical solution dari aplikasi Bronto Play. Poin pertama yaitu aplikasi Bronto Play memiliki fitur register dan login untuk penggunanya. Nah, sebelum menggunakan aplikasi Bronto Play, pengguna diharapkan untuk bisa register dan mulai login untuk masuk ke Bronto Play. Poin kedua, memiliki fitur page movie yang menampilkan poster film dan poster filmnya tersedia, serta ketika pengguna mengklik poster film tersebut akan muncul informasi tentang film. Jadi ketika kita sudah login, maka akan muncul page yang menampilkan poster-poster film. Nah, ketika kita klik poster film tersebut, maka akan muncul deskripsi film, judul, genre, dan para pemain dari film tersebut. Poin ketiga yaitu memiliki fitur radio, sehingga pengguna dapat mendengarkan radio secara online. Nah, biasanya radio itu kan didengarkan ketika tidak terhubung secara online gitu lah. Nah, di sini di Bronto Play kita bisa mendengarkan radio secara online karena ini kita menyediakan link channel di radio tersebut. Poin keempat, memiliki infrastruktur yang baik sehingga dapat diakses dengan cepat dan aman. Nah, Bronto Play ini memiliki infrastruktur dari menggunakan infrastruktur dari Azure sehingga web tersebut bisa diakses dengan cepat. Nah, ketika kita menonton film, diharapkan film tersebut tidak buffering, jadi kita menonton dengan pengalaman yang baik. Tuh. Mungkin slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Anissa. Anissa, mohon on mic dulu ya.
Anissa, maaf belum on mic. Nah, untuk ini yaitu project research di platform Brontoplay menggunakan bahasa PHP dalam pembuatan websitenya dengan menggunakan framework CSS yaitu Bootstrap untuk menstyling website. Website ini dapat dihosting menggunakan Azure Virtual Machine dengan menggunakan sebuah domain custom dan source code Brontoplay yang sudah disimpan di repositori GitHub untuk memudahkan pembuatan project ini. Nah, ini ada beberapa logo yaitu PHP, ada GitHub, ada Microsoft Azure, dan ada Bootstrap. Next. Baik, untuk pengembangan web Brontoplay, di sini saya akan jelaskan dalam membangun web Brontoplay terdapat banyak proses dalamnya. Langsung saja kita akan bahas apa saja proses yang dilalui. Nah, yang pertama ada pembuatan kerangka HTML, PHP, dan CSS. Nah, jadi yang paling langkah awal itu kita membuat kerangkanya terlebih dahulu. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu pembuatan web komponen. Nah, pembuatan web komponen ini sendiri seperti kita membuat halaman home, kemudian halaman movie, halaman radio, dan lain-lain. Nah, dan selanjutnya yang ketiga ada penggabungan web komponen. Nah, penggabungan web komponen ini, dan di sini kita menggabungkan semua halaman yang tadi agar bisa terhubung satu sama lain. Dan selanjutnya setelah kita melakukan atau membuat source code dari web Brontoplay, nah kita push source code-nya ke GitHub. Nah, agar si source code itu sendiri dapat tersimpan di dalam repository GitHub. Nah, selanjutnya setelah kita menyimpan source code-nya di repository, nah kita deploy WebEx di virtual machine Azure. Nah, jadi ketika kita mendeploy web di VM Azure ini, nah kita cukup meng-git clone si repository GitHub ini sehingga kita tidak perlu melakukan copy paste melalui virtual machine. Kita cukup mendownload saja melalui repository yang telah kita upload sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita mengkonfigurasi web server dan MySQL server pada Azure Virtual Machine. Nah, jadi si VM Azure ini kita jadikan sebagai web server. Nah, di sini kita menggunakan web server Apache dan di dalamnya kita tidak lupa menginstal service MySQL server. Nah, pada MySQL server sendiri di sini sistemnya kita buat berupa replikasi master slave. Nah, sehingga jika salah satu VM mati atau database-nya tidak berfungsi, maka VM yang lainnya dapat dijadikan backup. Dan selanjutnya di sini kita mengupload file ke Azure Blob. Jadi di sini kita juga menggunakan penyimpanan storage berbasis Azure Blob yang kita gunakan untuk menyimpan file-file film. Nah, karena seperti yang kita ketahui, file-file film itu berukuran besar ya. Jadi Azure Blob ini merupakan solusi yang cukup baik untuk menyimpan file-file yang ukurannya cukup besar. Nah, selanjutnya di sini setelah kita mengupload file ke Azure Blob, nah di sini kita mengintegrasikan web virtual machine dengan application gateway. Nah, jadi setelah kita mengkonfigurasi web server dan MySQL server pada Azure VM, nah pada Azure VM sendiri kita menggunakan dua Azure VM. Nah, maka dari itu kita membutuhkan application gateway sebagai load balancer. Nah, mengapa kita menggunakan application gateway? Karena application gateway ini dia dapat berjalan di protokol HTTPS sehingga web dapat berjalan dengan aman di sisi user. Nah, setelah itu nah ini deploy SSL pada application gateway.
Nah, sehingga si application gateway-nya ini dapat berjalan pada protokol HTTPS. Dan yang terakhir kita pointing IP public app gateway ke DNS. Nah, karena application gateway sendiri itu dia cuman berupa IP public untuk akses websitenya, maka dari itu kita pointing IP public app gateway ke DNS, sehingga dari sisi user sendiri cukup mengetikkan nama domain saja, tidak perlu mengetikkan IP public dari application gateway-nya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai infrastruktur web Brontofly. Nah, di sini yang pertama terdapat dua VM ya. Dua VM ini sebagai web server. Nah, di sini kenapa ada MySQL? Nah, di VM ini sendiri kita install juga MySQL servernya, tetapi kita jadikan sistemnya berupa replikasi, sehingga ibaratnya dia memiliki satu server MySQL, tetapi sebenarnya dua. Melainkan karena memiliki sistem replikasi, maka dia ibaratnya seperti satu MySQL yang digunakan oleh dua VM. Nah, setelah itu kedua VM ini kita hubungkan ke app gateway front end IP public. Nah, di sini pada app gateway ini untuk listenernya kita gunakan protokol HTTPS. Nah, jadi ketika user akan mengakses si web Brontofly, maka dia akan diteruskan ke HTTPS sehingga website dapat berjalan dengan cepat dan aman. Nah, untuk app gateway sendiri di sini kita pasangkan IP public sehingga bisa diakses dari luar atau eksternal. Seperti ini, app gateway dan HTTPS ini merupakan dia satu paket ya, karena listener ini merupakan bagian dari app gateway. Nah, lanjut setelah kita menghubungkan si app gateway dengan kedua VM ini, maka front end IP public ini kita pointing ke DNS, yaitu bronto.my.id. Nah, sehingga ketika user ingin mengakses web Brontofly, maka user cukup mengetikkan saja nama domainnya saja dan tidak perlu mengetikkan IP public dari app gateway-nya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan langsung di portal Azure-nya. Di sini pertama kita ke virtual machine. Nah, pada virtual machine ini di sini saya membuat dua VM ya. Ada web VM 1 dan web VM 2 sesuai dengan yang ada di topologi. Dan di sini kedua VM ini kita install atau kita beri service web server dan MySQL server, yang dimana MySQL server tersebut kita replikasi berupa master slave. Dan selanjutnya kita ke application gateway. Nah, application gateway sendiri dia merupakan layanan dari Azure seperti halnya load balance, tetapi app gateway ini menawarkan banyak fitur. Nah, di sini untuk konfigurasinya sendiri terdapat di bagian backend pool. Nah, pada bagian backend pool ini di sini kita mengisikan IP address dari web VM 1 dan IP address dari web VM 2. Nah, sehingga si app gateway ini nanti dia akan menjadi penyeimbang beban kerja. Seperti itu. Nah, kemudian kita cek kembali di bagian infrastruktur. Nah, di sini ada listener HTTPS. Kita ke menu listener seperti ini. Nah, di sini kita klik saja. Nah, di sini kita menggunakan protokol HTTPS ya, agar si web tersebut terdeteksi aman pada web browser, karena jika berjalan dengan port 80 atau HTTP,
maka dia tidak akan terdapat kunci seperti ini. Nah, seperti ini tidak akan terdeteksi sebagai connection is secure. Nah, jika berjalan di HTTPS atau seperti ini atau menggunakan port 443, maka dia akan terdapat gembok seperti ini menandakan koneksi aman. Nah, di sini yang paling penting kita harus mempunyai sertifikat. Untuk sertifikatnya sendiri di sini saya menggunakan Let's Encrypt. Nah, karena dia itu tidak berbayar atau gratis. Oke, lanjut. Nah, setelah itu, pada app gateway ini, dia memiliki API public ya. Nah, kita juga sebenarnya bisa cukup membuka dari API public ini, tapi untuk dari sisi user sendiri tidak mungkin kan menghafal angka-angka seperti ini. Jadi API public ini kita pointing. Nah, untuk provider DNS-nya di sini saya menggunakan domain Asia. Bentar, saya akan login dulu. Nah, di sini ya, kita pointing dari sini. Ini merupakan IP public dari app gateway. Dan untuk domain kita yaitu bronto.my.id seperti ini. Nah, sehingga si user cukup mengetikkan domain bronto.my.id untuk mengakses web Brontoplay. Oke, lanjut untuk bagian review dari webnya langsung akan dibahas oleh teman saya yaitu Mas Faisal. Silakan. Ya, terima kasih untuk Mas Arif. Selanjutnya saya akan mereview halaman web. Yang pertama, mulai dari setelah kita mengklik linknya, maka akan tampilan awal seperti ini. Lalu setelah itu kita mengklik ekspor dan langsung ke halaman login dan register. Jika kita belum punya akun, kita meregis dulu akun kita. Tetapi jika kita sudah mempunyai akunnya, kita langsung saja masukkan email dan passwordnya. Nah, lanjut. Page 3 ini adalah halaman poster yang menampilkan poster-poster film dan radio. Lanjut, Mas. Nah, lanjut. Page 4 ini untuk halaman movie atau halaman filmnya yang sudah kami upload melalui Azure Blog. Selanjutnya ini merupakan halaman informasi dari film tersebut. Selanjutnya ini merupakan halaman dari radio. Sebelumnya saya habis ini akan mempresentasikan, mendemonstrasikan hasil webnya. Ya, ini merupakan dari hasil capstone project dari kelompok kami, yaitu yang mana linknya yaitu http bronto my id. Nah, selanjutnya kita klik explore. Nah, jika kita sudah mempunyai akun, kita langsung saja login. Tetapi jika kita tidak mempunyai akun, maka kita meregis akun tersebut. Nah, misalkan saya mendemonstrasikan atas nama saya. Saya pilih email yang saya gunakan, lalu passwordnya.
Nah, setelah kita sudah mempunyai akun, kita langsung saja login di akun tersebut. Nah, ini merupakan halaman awal dari web kami setelah meregistrasi dan melogin akun kami. Di mana kami mempunyai 4 fitur, yaitu Home, Movie, Radio, dan About. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini merupakan bagian dari fitur Movie. Nah, dan paling bawah ini terdapat fitur Radio. Saya akan mendemonstrasikan cara menonton filmnya, yaitu kita langsung saja mengklik filmnya. Nah, ini merupakan hasil web kami. Ini merupakan trailer dari film Red Noise. Nah, ini merupakan dari deskripsi dari film tersebut. Nah, setelah itu saya akan mendemonstrasikan cara kita membuka fitur radio. Nah, dalam radio ini kita klik saja mana yang mau kita dengarkan. Misalkan di MNC 104,6 FM. Kita juga bisa mengganti channel radionya misalkan ke 89,6 FM. Nah, selanjutnya kita ke fitur tentang atau about. Nah, sini merupakan tim dari kelompok 1, yaitu ada Arif Rijaldi sebagai Cloud Engineer, saya Ahmad Faisal sebagai Web Development, lalu ada Adi Yanula sebagai Database Admin, lalu ada Anissa Matul sebagai UI UX, dan Aprilia Rosada sebagai UI UX. Nah, di fitur paling bawah ini merupakan ada fitur beri dukungan, yang mana fitur tersebut langsung ke web donasi. Nah, mungkin ini saja yang akan saya demokan. Ya, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditambah-tambahkan oleh teman-teman saya? Oh, udah cukup. Yang lainnya? Ya udah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.